Pernah kepikiran nggak sih, gimana kalau setiap transaksi yang kita lakuin, setiap kopi yang kita beli, itu bisa secara langsung nguatin sebuah ekosistem digital? Nah, konsep inilah yang bakal kita bedah hari ini. Sebuah ide yang punya potensi buat ngubah cara kita ngelihat nilai dengan cara nyambungin penjualan di dunia nyata langsung ke nilai aset di blockchain. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Kebanyakan aset digital itu kejebak di antara dua pilihan ini. Mereka ini dibuat-buat disimpan dengan harapan nilainya naik terus, atau justru dibuat-buat dibelanjakan kayak uang biasa. Dua tujuan yang kelihatannya simpel ini ternyata susah banget buat disatuin. Oke, yuk kita dalemin lagi masalahnya. Konflik antara fungsi sebagai penyimpan nilai dan sebagai alat tukar ini nih salah satu tantangan paling gede yang bikin adopsi kripto di dunia nyata jadi agak terhambat. Di slide ini, kelihatan jelas banget bedanya. Di satu sisi kita punya aset cadangan, anggap aja kayak emas digital, yang kita pengennya nilainya naik terus. Di sisi lain, mata uang buat pembayaran itu harusnya stabil. Coba bayangin deh kalau harga secangkir kopi pagi ini, sore nanti bisa naik 2 kali lipat. Kacau kan ekonominya? Dan ini nih akibatnya bisa fatal. Waktu satu token dipaksa jadi dua-duanya, orang-orang jadi lebih tertarik buat spekulasi. Nyimpan asetnya berharap jadi kaya daripada bener-bener make aset itu buat transaksi. Ujung-ujungnya, yang tercipta itu gelembung spekulasi, bukan ekonomi yang beneran sehat dan berfungsi. Tapi, gimana kalau kita nggak usah milih? Nah, disinilah muncul sebuah pendekatan baru yang radikal banget. Bukannya kejebak sama dilema yang lama, pendekatan ini justru menciptakan sebuah model yang sama sekali baru. Nah, gambar ini ngerangkum idenya yang cemerlang. Intinya gini, kita mengubah aktivitas bisnis sehari-hari, setiap penjualan, setiap transaksi menjadi semacam bahan bakar yang secara otomatis dan terus-menerus memompa nilai ke dalam aset digital yang nyambung sama bisnis itu. Kunci dari sistem ini adalah sesuatu yang namanya business token. Gampangnya gini, anggap aja ini kayak cara buat pemilik toko untuk nerbitin saham digital dari bisnis mereka. Nilainya itu bukan berdasarkan spekulasi pasar loh, tapi terikat langsung sama seberapa bagus kinerja bisnisnya di dunia nyata. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Gimana persisnya cara kerja mesin ekonomi ini? Yuk, kita telusuri alur satu transaksi simpel aja, dan kita lihat gimana sihirnya bekerja. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Misalkan, Anda bayar ke seorang pedagang 100 ITL buat beli produk. Anggap aja ITL ini mata uang utama yang dipakai di ekosistem ini. Coba perhatikan alurnya ya. Ini semua terjadi dalam sekejap dan otomatis. Pembayaran 100 ITL masuk, terus sistem langsung misahin sebagian kecil biaya, misalnya 5 ITL. Tapi 5 ITL ini nggak hilang gitu aja. Justru, ini bagian kerennya, protokol secara otomatis memakai 5 ITL itu untuk beli balik bisnis token milik si pedagang dari pasar. Ini jadi semacam siklus ekonomi yang bisa jalan sendiri. Terus, teknologi apa sih yang bikin ini semua mungkin? Jawabannya adalah Automated Market Maker, atau yang sering kita dengar disingkat AMM. Kalau Anda sering main di dunia bursa terdesentralisasi, pasti udah nggak asing lagi lah sama konsep ini. Intinya, ini program pintar yang mengatur jual-beli secara otomatis. Nah, AMM ini kerjanya berdasarkan rumus matematika yang simple tapi kuat banget. X dikali Y itu selalu sama dengan K. Kita nggak perlu pusing-pusing sama matematikanya, tapi pada dasarnya rumus inilah yang jadi wasit untuk ngejaga keseimbangan dan nentuin harga di dalam sistem ini secara otomatis. Oke, kita udah lihat kan cara kerjanya yang cerdas. Tapi pertanyaannya sekarang, so what? Apa sih dampak nyatanya buat para pedagang dan juga buat ekosistemnya secara keseluruhan? Nah, ini dia jawabannya. Setiap ada penjualan, sekecil apapun itu, secara otomatis akan menciptakan permintaan beli untuk bisnis token si pedagang. Ini bukan permintaan spekulatif yang naik turun gak jelas ya, tapi tekanan beli yang konsisten dan didorong oleh aktivitas bisnis yang beneran. Grafik ini ngejelasinnya dengan simpel banget. Pedagang B yang penjualannya lebih tinggi, otomatis dapat tekanan beli yang lebih besar buat tokennya dibanding pedagang A. Sederhananya gini, semakin sukses bisnis Anda di dunia nyata, ya semakin kuat juga fundamental aset digital Anda. Logis kan? Jadi yuk kita rangkum hasil akhirnya. Pertama, tercipta tekanan beli yang terus-menerus. Kedua, nilai asetnya jadi cerminan langsung dari produktivitas ekonomi real. Ketiga, likuiditasnya jadi lebih dalam dan lebih sehat.
Dan yang paling penting, valuasi di dunia digital akhirnya nyambung dan sejalan dengan kesuksesan di dunia nyata. Kalau kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya, ini tuh bukan lagi sekedar soal mekanisme transaksi loh. Apa yang lagi kita lihat di sini bisa jadi adalah fondasi untuk sebuah model ekonomi yang benar-benar baru. Kutipan ini, wah, ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini adalah sebuah pergeseran fundamental dari nilai yang tadinya digerakkan oleh hype dan spekulasi menuju nilai yang digerakkan oleh utilitas dan aktivitas ekonomi yang nyata dan bisa diukur. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang menarik banget buat dipikirin. Kalau nilai sebuah bisnis itu didorong langsung oleh transaksi pelanggannya, gimana kalau para pelanggan itu juga bisa ikut memiliki dan merasakan manfaat dari nilai yang mereka bantu ciptakan? Ini adalah pemikiran yang bisa membuka pintu menuju masa depan perdagangan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya.